Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sidang jemaah rahmatullah, pertama-tama dan yang paling pertama, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti benar-benar takwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan khotib ingin berwasiat pada diri khotib sendiri, khususnya kepada para jamaah rahimahumullah. Topik yang saya ambil di kesempatan khutbah kali ini yakni 7 pilar membangun generasi khairah. Jamaah rahimahullah, pilar yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap amalan kita mari kita awali dengan bismillah. Setiap pekerjaan yang baik hendaknya kita mulai dengan menyebut asma Allah. Seperti halnya makan, minum, belajar, kuliah, bekerja dan sebagainya, kita nanti karena Allah semata, ikhlas karena Allah semata. Allah Subhanahu wa taala adalah nama Zat yang Maha Suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluknya, tetapi makhluknya lah yang membutuhkannya. Ar-Rahman, Maha Murah, salah satu nama Allah yang memberi peringatan bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluknya. Sedang Ar-Rahim, Maha Penyayang, memberi pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat rahmat, yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluknya. Adapun pilar yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita harus banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak-banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Kita jangan khawatir dengan rezeki yang belum kita terima, namun khawatirlah dengan rezeki yang sudah kita terima tetapi belum disyukuri. Kita harus menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita semua. Semakin kita banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah, maka janji Allah akan menambah dan menambah nikmat-nikmat lain yang lebih banyak. Pilar yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim, yakni berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kasih sayangnya Allah kepada makhluknya sangat-sangat jauh dibandingkan dengan kemurkaannya. Kita harus sadar dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang diberikan Allah kepada kita semua ini adalah yang paling baik dan terbaik. Boleh jadi suatu menurut pikiran dan analisa kita adalah yang terbaik, namun menurut Allah
belum tentu itu yang terbaik. Karena kita belum bisa mengambil hikmahnya dari sesuatu pengetahuan dari Allah Azza wa Jalla tersebut. Ataupun sebaliknya, menurut kita paling jelek, bisa jadi menurut Allah itu yang terbaik. Kita berdoa semoga harapan kita itu sama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik dan kita syukuri. Semakin kita bersyukur, nikmat Allah akan selalu bertambah dan ditambah. Pilar yang keempat, Maliki Yaumiddin, yakni setiap amalan kita diorientasikan sampai akhirat. Setiap amalan kita jangan sampai hanya orientasinya jangka pendek di dunia ini saja, dan itu tidak akan dapat dicapai seluruhnya, dan kita akan merasa letih dan lemah, capek. Namun jauh lebih baik kita semua amalannya kita niatkan dan kita orientasikan sampai akhirat, sampai di hari pembalasan nanti. Di sana kita akan dibalas dengan sempurna, dan insya Allah harapan di dunia pun juga akan terpenuhi asalkan kita selalu pandai untuk mensyukuri atas nikmat Allah. Sidang Jumat rahimahullah. Sedangkan pilar yang keempat adalah Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dahulukan kewajiban daripada hak kita. Kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukanlah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kita harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan semua yang dilarangnya. Sedangkan hak kita adalah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian, niscaya Allah pasti mengabulkan. Kalau kita sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit minta kepada Allah, Allah pasti. Tapi kalau kita meminta kepada sama makhluk, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit mengeluh, nanti yang dimintai akan bosan, akan benci. Tapi kalau Allah justru sebaliknya, semakin kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah Allah justru akan semakin senang dengan kita. Jamaah rahimahullah, karena dengan doa ini merupakan hak kita minta kepada Allah. Di sini ditekankan bahwa kita harus mendahulukan kewajiban, yakni beribadah, kemudian baru hak kita meminta kepada Allah. Janji Allah di suatu negeri di mana penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan membuahkan dari bumi. Itulah janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Adapun pilar yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Maknanya kita harus komitmen tetap di jalan yang lurus. Kita harus komitmen menempuh jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita komitmen untuk
tidak berbuat dosa dan maksiat. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinaba. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terakhir adalah pilar yang terakhir adalah suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita ingin diberi nikmat, kita harus belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah yang sudah terlampaui pada zaman-zaman dahulu. Kalau kita ingin diberi nikmat, selamat dan dijamin masuk surga, maka ikutilah para anbiya, para orang soleh, terutama mencontoh diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas sudah digaransi oleh Allah maksum dan masuk surga. Namun bukan mengikuti golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Sejarah sudah banyak membuktikan betapa banyak kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kaum Nabi Nuh alaihissalam yang mendustakan perintah Allah dan mencemooh dakwahnya Nabi Nuh, diazab dengan ditenggelamkannya dalam lautan besar. Kaum Nabi Hud atau kaum Ad yang berbuat syirik dan maksiat diazab dengan angin dingin selama 7 hari 8 malam. Kaum Nabi Soleh atau kaum Samud yang berbuat syirik dan mendustakan Rasul diazab dengan hujan badai. Kaum Nabi Lut yang berbuat homoseks dan lesbian, gempa dahsyat, angin kencang dan hujan batu. Sejarah dan membuktikan. Jangan sampai kita ikut-ikutan melegitimasi LGBT dan sejenisnya. Kaum Nabi Syuaib, kaum Madian yang selalu melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan diazab dengan hawa yang sangat panas sehingga banyak yang mati bergelimpangan. Fir'aun dan bala tentaranya yang sangat zalim dan kejam ini ditenggelamkan di Laut Merah. Ini bukti sejarah. Jangan sampai terulang lagi. Ini kita harus mencontoh umat-umat yang sudah diberi nikmat. Contohnya adalah para anbiya, para orang-orang soleh, bukan orang yang dimurkai dan yang sesat. Dari 7 pilar membangun generasi Qur'an. Jadi yang pertama, setiap amalan kita harus didasari dengan bismillah. Yang kedua, kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, setiap amalan kita diorientasikan sampai akhirat. Yang kelima, kita dahulukan kewajiban daripada hak. Yang keenam, kita harus komitmen tetap di jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kita harus belajar dari sejarah masa lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulina insana la'ala khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا تذكروا الله أكبر. أقيموا الصلاة.